Saya ingin menyampaikan dulu, walaupun misalnya sebenarnya di grup WA juga saya sudah menyampaikan tentang tema dan fokus untuk pendampingan di Kediri. Jadi fokus kita untuk pendampingan di Kediri pada tema kita yang pertama adalah rancangan program yang berpihak kepada murid. Jadi hari ini tema pendampingan di Kediri kita adalah rancangan program yang berpihak kepada murid. Kemudian fokus tak yang pertama adalah refleksi penerapan aksi nyata modul 3.1. Ulangi Bu, refleksi penerapan aksi nyata modul 3.1. Kemudian yang kedua, rancangan program yang berdampak pada murid. Jadi sebenarnya kita akan berdiskusi tentang seperti apa penerapan aksi nyata pada modul 3.1. Rencana berbagi dengan teman sejawat, berbagi praktek berdiferensiasi, berbagi praktek budaya positif. Itu kan kita rencanakan di sudah ada online, ada offline, pembelajaran daringnya ke berbagai teman sejawat. Mungkin hari ini kita akan melihat kembali seperti apa rencana tentang tersebut. Kemudian yang terakhir adalah penilaian praktek coaching yang sudah kita lakukan di awal tadi. Jadi pendampingan pertama, oke, saya lanjut. Apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan ini? Jadi Bu, proses yang sudah saya jalankan 1 bulan ini pembelajaran berdiferensiasi. Jadi dalam kelas itu saya memberikan bukan hanya satu konten, tapi lebih dari satu konten. Itu selalu saya konsisten dalam diri saya untuk selalu memberikan metode-metode pembelajaran atau konten-konten menarik kepada peserta didik saya yang lebih dari satu. Misalnya kayak saya tampilkan video, sebentar saya tampilkan lagi dalam bentuk posternya. Misalnya kayak kemarin itu kayak biografi, saya tampilkan dulu ini videonya, kemudian ini yang berbentuk posternya supaya mereka lebih mengamati. Oke, kemudian tindak lanjut pendampingan sebelumnya, ini sudah ya, karena di jurusan sinar sudah membimbing teman sejauh itu membuat PT, kemudian sampai melakukan observasi dan observasi. Nah, kalau menurut Bu Sinar, hal yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan ini? Pencapaian saya selama 1 bulan ini selain pembelajaran di dalam kelas yang menggunakan metode berdiferensiasi, saya juga telah berbagi pengalaman kepada rekan guru. Seperti kemarin saya diberikan amanah untuk memberikan materi penerapan disiplin positif dalam kelas, seperti membuat keyakinan kelas. Oke, kalau pembelajaran daring tak di LMS? Pembuatan aset sudah. Oh iya. Oke. Ya, pengambilan keputusan. Oke, baik, bisa saya ucapkan terima kasih telah berbagi dengan tadi sudah katakan ilmu sampai datang kita berada di mana. Nah, selanjutnya Bu, saya masuk di bagian inti pendampingan kita. Jadi tadi masih bagian awal pendampingan kita pada hari ini menerapkan aksi nyata modul 3.1. Jadi modul 3.1 itu kan aksi nyata tak mewawancarai pimpinan instansi, tidak diwajibkan. Jadi kemarin saya sempat wawancara dengan pimpinan saya, Bapak Kepala Sekolah. Saya bertanya apa yang membuat dilema etika selama menjadi pimpinan di sini. Jadi yang pertama itu beliau selalu masalahnya itu ketika ada orang tua siswa yang datang, dia ini yang lebih malas tapi tetap naik. Jadi ada kayak berdampak juga kepada peserta didik. Jangan naik ke sekolah deh, karena itu naik ke sekolah juga tetap naik kelas. Itu masuk paradigma apa Bu? Dilema etika Bu. Sekat tugas tambahan dari minggu siaran ini mengerjakan tugas itu dan akhirnya Oke, jadi yang mendukung adalah kolaborasi bersama pihak. Jadi kita berdua kasih dengan guru-guru dengan guru-guru dan yang bersangkutan. Itu yang menjadi pendukung. Kemudian guru sehingga itu tidak terlaksana dengan maksimal, tidak sesuai apa yang saya harapkan. Ditampilkan tapi cuma dalam kelas atau dia sendiri yang nonton. Jadi itu yang membuat diri saya juga untuk kedepannya ini mau buat kegiatan atau tidak. Tapi kalau tidak buat kegiatan ini tidak berkembang di materi saya. Kalau saya berdiam diri saya mengejar ini,
Tapi ketika saya buat kegiatan ada banyak lagi resiko. Gitu. Terus keputusan apa yang kita ambil sih? Jadi itu tidak jadi. Tetap jadi Bu, tapi tidak mengundang dari luar. Oke, jadi tidak mengundang itu keputusan akhir. Nah, saya bagaimana lagi dari proses dari keputusan yang sudah diambil itu, apakah proses pengambilan keputusan dilakukan itu sudah sesuai dengan prinsip dan langkah yang dipelajari di mulai 3.1? Kan ada di keputusan tak jadi, tapi tidak diundang dari luar. Mahasiswa menulis, jadi dia harus memotong satu karya, satu puisi, satu minggu misalnya. Ini nanti saya mau kasih lagi tema Ramadan. Jadi siswa yang bergabung itu yang suka menulis itu masukkan baru direvisi. Setelah itu saya sendiri yang bukukan meskipun tidak jadi dia, tapi itu saya bukukan dengan karya-karya mereka. Nah, tujuan dari program belajar yang sudah dirancang itu apa kita? Sebagian siswa mungkin terpanggil untuk mau tidak menulis, meningkatkan selain meningkatkan menulisnya mereka karena lancar menulis, kita beralih lagi mungkin ke setelah puisi ke cerpen lagi yang lebih panjang. Untuk menulis siswa itu yang pertama, yang pertama mereka sudah punya buku yang sudah rilis. Dia dimotivasi dengan cara memberikan contoh-contoh pendahulunya yang sudah berhasil. Selain memberikan contoh-contoh, adakah cara lain yang mungkin bisa lakukan seperti dengan tantangannya yang bisa dilampaui? Mungkin ini mau dibuatkan kayak komunitas, ya kan, supaya membuat komunitas penulis agar bisa membantu Businut itu menyebarkan diri untuk merekrut anggota yang lain. Oke, bagus Businut. Jadi yang pertama dimotivasi dulu, lalu sudah itu agar Businut tidak bekerja